Shalom, sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Kita sudah lama tidak berjumpa ya. Dalam kesempatan ini, walaupun kita belum bisa bersama-sama beribadah, tapi biarlah melalui video YouTube ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada di rutan maupun di lapas, dimanapun berada. Saya percaya bahwa ketika firman Tuhan ditaburkan, Tuhan pasti hadir di situ. Dan juga kita yang menerimanya pasti akan mendapatkan berkat. Satu rema dari firman Tuhan. Maka itu hari ini saya mau mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yuk kita belajar firman Tuhan. Dan saya bawa firman Tuhan hari ini dengan tema rancangan Tuhan selalu indah. Kenapa saya katakan rancangan Tuhan selalu indah? Karena saya rasakan sendiri ketika saya dalam masalah, persoalan, berbeban berat. Tapi di situ di balik semuanya itu saya melihat campur tangan Tuhan. Dan ketika saya berserah sepenuhnya pada Tuhan, itu luar biasa. Rancangan Tuhan itu betul-betul membuat indah pada waktunya. Maka itu saya mau ambil di firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Yuk kita buka Alkitab kita. Kita renungkan firman Tuhan ini. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oke. Kita baca bareng-bareng, jangan balapan ya. Oke. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaannya yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini janji firman Tuhan ini bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita saja seringkali yang tidak sabar. Seringkali karena langkah kita salah, ada dampak dan akibatnya. Pada waktu kita berdoa, minta buru-buru dijawab Tuhan. Sebenarnya kita harus tunggu waktunya Tuhan, yaitu Kairos. Oke. Hari ini kita melihat banyak hal yang tidak menggembirakan, kan? Apalagi bagi kita yang sudah salah langkah. Ya, bahkan juga kita lihat sekarang keadaan COVID-19 di mana-mana membuat meresahkan hidup masyarakat dimanapun berada. Bukan saja di Indonesia, bahkan di luar negeri pun sama. Semuanya merasakan berat. Apalagi kita yang saat ini sekarang sedang menjalankan sekolah teologi, ya, sekolah tinggi teologi kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Pasti kita merasakan apa? Aduh, rasanya makin runyam, makin berat. Kalau kita sih yang di dalam sih enak, apapun sudah serba ada, pemerintah sudah berikan. Tapi yang di luar sana bingung, saudaraku. Maka itu coba kita renungkan firman Tuhan ini. Saya mengingatkan bahwa coba kita renungkan apa yang sudah kita lakukan. Apakah rancangan yang kita buat itu membawakan hasil? Khususnya kita mau menyenangkan keluarga, khususnya kita mau meraih masa depan. Dan pada saat kita punya rancangan,
mengambil suatu keputusan, tahu-taunya salah. Dan apa yang terjadi, saudara? Gak heran sekarang ini saudaraku ada di dalam sekolah tinggi teologi kehidupan. Nah, tapi jangan kecil hati, jangan pesimis, tetapi kita harus sekarang waktunya berserah, berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan saudara, pada saat kita mempunyai rancangan, ternyata rancangan apa yang kita lakukan itu ujung-ujungnya apa? Kita sekarang sedang mengalami penderitaan, mengalami tanggung jawab, bukan? Nah, maka itu kita ini akibat rencana yang terburu-buru, yang tidak berpikir panjang, ya, dan tidak pernah tanya Tuhan dulu, itulah akibatnya, dampaknya, sehingga kita sekarang berada. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, saudaraku yang terkasih, coba renungkan. Pasti yang kita lakukan itu betul atau salah? Tujuannya sih memang ingin berhasil, ingin juga kaya, bahkan juga ingin menyenangkan keluarga. Betul tidak? Ya, kalau boleh sih supaya nama kita harum, ya, kita supaya hidupnya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi kualitasnya. Pokoknya sesuatu yang indah yang kita inginkan. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi? Saudara sekarang mengalami, saya pun pernah mengalami demikian. Nah, maka itu saya mau tanya, kalau ingin kaya, ingin berhasil, ingin menyenangkan keluarga, itu salah tidak? Kalau boleh saya jawab, itu tidak salah. Tetapi yang salahnya adalah jalannya ambil langkah yang salah. Nah, tanpa disadari, rancangan-rancangan kita itu ternyata membuat kita babak belur. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak orang mengeluh, kok kenapa hidupku begini, hidupku susah, hidupku gagal, hidupku hancur, ya? Kenapa hidupku jadi berantakan? Itu karena kita merancangkan sesuatu tanpa tanya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan lagi bahwa jangan heran kalau terjadi sesuatu yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Saya mau tanya, ya, ada 3 pertanyaan di sini menjadi suatu jawaban juga, bahwa yang pertama, sudahkah hidup kita sesuai firman Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jangan nanti kita bilang, kok Tuhan tega, kok Tuhan hancurkan hidupku, kok Tuhan ini itu kita salahkan Tuhan. Padahal ternyata kita sendiri, sudahkah hidup kita ini sesuai firman Tuhan? Nah, yuk kita lihat. Kalau orang yang sesuai firman Tuhan dan orang yang tidak. Di sini dikatakan yang pertama, hidup kita harus sesuai firman Tuhan. Kita ambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Saudaraku yang terkasih, sahabat-sahabatku, ternyata banyak orang menurut nasihat orang fasik. Bahkan juga dia berdiri dengan orang yang berdosa. Dan juga duduk sama orang yang pencemooh. Padahal itu hidup yang sia-sia. Hidup yang Tuhan tidak berkenan. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika kita sukaannya adalah Taurat Tuhan, dan juga bukan hanya baca saja nih firman Tuhan, tapi renungkan firman Tuhan ini, jadikanlah remah dalam hidup kita. Apa pesan Tuhan dalam firman-Nya? Biarlah kita harus lakukan. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi ada kebahagiaan sebenarnya Tuhan kasih, Tuhan siapkan. Seperti dalam firman Tuhan tadi katakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jadi dia tidak memberikan sesuatu yang tidak baik. Tuhan sediakan sesuatu yang baik. Tapi manusia yang melakukannya ini seringkali lupa. Keinginan saja yang dituruti. Sehingga tidak heran rancangannya salah. Maka itu, saudaraku, sahabatku yang terkasih, ayo coba. Sudahkah hidupmu sesuai firman Tuhan? Oke? Terus pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kita melekat kepada Tuhan? Sebab kalau orang yang belum melekat kepada Tuhan, apapun yang dilakukan tidak akan berbuah, tidak akan ada hasilnya. Ini ada ayatnya, saudara. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku, Yesus berkata, di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, Yesus katakan. Jadi kita harus tinggal di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Artinya kita harus menempel, melekat kepada Tuhan Yesus. Maka dia adalah pokok anggur kebenaran. Itu akan membawakan satu buah-buah kebenaran. Sehingga hidup kita akan berbuah. Tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan berikan sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Maka itu sejauh mana? Apakah kita sudah melekat hati kita sama Tuhan? Inilah yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Bukan hanya percaya saja. Oh, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Oh, hanya di bibir saja. Tuhan tidak mau melihat bibir saja yang berkata-kata. Tapi Tuhan mau melihat hatimu. Amin. Nah, maka itu, ayo sekarang yang belum melekat sama Tuhan, ayo berusaha bangkit. Kita harus lakukan ini supaya Anda merasakan berkat Tuhan. Yang ketiga, pertanyaannya. Yang pertanyaannya ini adalah, sudahkah kita disebut sebagai sahabat Yesus? Ini penting. Sebagai orang yang percaya, bukan katanya, oh saya percaya Tuhan, saya percaya Yesus. Bukan hanya gitu saja. Tapi kita harus melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Hingga Tuhan Yesus berkata, oh engkau adalah sahabatku. Haleluya. Sudahkah kita disebut sahabat, saudara? Ayo. Jangan kita hanya rajin ke gereja saja. Ya. Jangan kita berkata, oh aku percaya. Bahkan kalau nyanyi ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya lagi. Hebat kan? Tapi
apakah hatimu itu, ya, jangan hanya sebagai lip service, dibanggakan orang, nyanyinya bagus, tidak ada artinya. Tapi Tuhan mau hatimu yang sungguh-sungguh. Maka itu ada ayatnya lagi nih, Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 15. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Kamu adalah sahabatku, Yesus berkata nih. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, nah, apa yang kuperintahkan padamu, nah, itu menjadi Tuhan berkenan di dalam hati Tuhan terhadap kita yang melakukan perintah-perintahnya. Ya. Terus ayat 15-nya, aku Yesus tidak menyebut kamu lagi hamba. Nah, predikat kita naik. Tadinya kita hamba dosa, setelah ditebus oleh Tuhan menjadi hamba Allah, ya, anak-anak Tuhan. Dan di situ Tuhan tidak mau hanya di situ saja. Tuhan mau saudara dan saya menjadi sahabat-sahabat sejati bagi Kristus. Maka itu, aku Yesus berkata, tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku, Yesus berkata, menyebut kamu sahabat. Karena aku, Yesus berkata lagi, telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Yesus ini, dengar dari Bapakku. Jadi dari Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga pada saat itu berkata kepada Yesus bahwa dia akan memberikan pengetahuan apa yang harus dilakukan. Jadi kita dapat bocoran dari Tuhan Yesus, saudara. Nah, sekarang kan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Nah, itu bimbingannya siapa? Roh Kudus sekarang yang memberikan pengetahuan yang akan datang. Luar biasa. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu, tapi tetap dia mendampingin kita. Walaupun secara fisik jasad tidak ada Tuhan Yesus saat ini, tapi roh yang dari Tuhan Yesus yang disebut Roh Kudus itu yang memimpin saudara dan saya. Maka itu orang yang hatinya melekat pada Tuhan, dia akan mengerti kehendak Tuhan. Itu, ya, Bapak Ibu yang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka itu kita harus tahu. Yang ketiga ini, sudahkah kita jadi sahabat Yesus? Oke? Maukah saudaraku kita menjadi sahabat Tuhan Yesus? Amin. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengatakan apa? Di dalam satu hal kita harus tahu, ya, bahwa firman Tuhan ini yang perlu kita baca mengandung arti yang dalam. Ya, bisa memberikan pengertian. Bisa kita akan mengerti penuh hikmat untuk tidak melakukan yang salah. Maka itu kita lihat kenapa kita gagal dan hancur. Ya, padahal Tuhan Yesus berkata begini melalui firman, sehingga firman ini pada saat Yesaya dia mendapat pengertian, ilham dari Tuhan, ilham dari Allah Bapa. Di situ dikatakan apa? Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku, rancangan Bapa, rancangan Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan katakan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dan dari rancanganmu. Maka itu kita bisa melihat bahwa pengertian kalau tidak menyatu dengan Tuhan Yesus,
kita tidak dapat bocoran, aduh, apa yang kita pikirkan selalu salah. Kenapa? Manusia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan, pasti kita tidak akan salah jalan. Ya, saudaraku, pasti kita ambil satu keputusan yang terbaik atas pemberitahuan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Maka itu banyak kenapa orang Kristen, orang yang di gereja, orang yang rajin pun sekali di gereja, masih keliru jalannya. Kenapa? Kalau kita boleh katakan, jangan-jangan dia meremehkan firman Tuhan. Maka tidak heran pencobaan itu datang. Karena firman Tuhan kita tidak sambut. Firman Tuhan kita hanya dengar saja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, akhirnya apa? Firman Tuhan, pesan-pesannya kita anggap sepele. Maka tidak heran ada ayatnya lagi. Ayatnya di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Oh, jadi di situ kalau meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan dapat menerima balasan dari Tuhan, suatu upah. Nah, saudaraku yang terkasih, tidak heran kita alami ketika orang yang meremehkan firman Tuhan. Penderitaan, kesesakan, kecemasan, ketakutan, depresi, timbul sakit penyakit. Karena apa? Karena kita hidup dengan langkah-langkah yang salah, kita melakukan dosa. Karena meremehkan firman Tuhan, jadi kita tidak tahu sesuatu apa yang harus kita tidak lakukan, tapi kita lakukan. Akhirnya terjeratlah dengan hukum dosa. Maka tidak heran orang itu menderita. Selanjutnya, padahal apakah Tuhan dengan sengaja mendatangkan musibah? Saya mau tanya, saudaraku, sahabatku, ya, apakah dikatakan Tuhan dengan sengaja mendatangkan musibah? Kira-kira gimana jawaban saudara? Supaya kita yakin Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yuk kita buka lagi ayatnya ya. Ya, supaya banyak ayat, supaya kita banyak mengerti, oke? Nah, Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini mungkin sudah hafal kali sebagian ya, saudaraku. Tapi oke, kita baca lagi ya. Simak baik-baik. Jadi Tuhan, kita bisa tahu apakah dia merancangkan kecelakaan, merancangkan yang sesuatu yang tidak enak. Ya, kita lihat di dalam ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, jadi jelas bukan? Tuhan tidak membuat setiap orang yang percaya mendapatkan celaka. Bahkan rancangan Tuhan kepada orang yang percaya kepada dia, orang yang menaruh harapnya pada dia, orang yang sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, orang yang melakukan perintah dari firman Tuhan, dan itu akan memperoleh, pertama, damai sejahtera ku berikan. Luar biasa. Jadi Tuhan berikan damai sejahtera. Bahkan kedua, bukan kecelakaan. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi dia bilang damai sejahtera.
bukan kecelakaan. Dan yang ketiga dikatakan apa? Masa depan penuh harapan. Bukan madesu, masa depan kita suram. Tapi kita melihat di sini janji firman Tuhan, masa depan penuh harapan. Bagaimana? Saudaraku yang terkasih, maukah kita masa depan penuh harapan? Pasti jawabnya iya. Betul? Siapa sih yang tidak mau? Tapi hati-hati. Maka itu supaya ini firman hidup di dalam diri kita, pertama-tama dikatakan apa? Jangan sombong. Orang yang sombong suka meremehkan firman Tuhan. Ya, pada saat ibadah ikut, tau-taunya tengah jalan keluar. Ya, atau pada saat ibadah kasakusuk dengan temannya. Pokoknya macam-macam. Tidak spesial buat Tuhan. Bahkan pada waktu firman Tuhan datang, banyak ngobrol kiri dan kanan. Itu orang yang sombong, saudara. Orang yang sombong direndahkan Tuhan. Ingat baik-baik. Dan kedua, ya, dia mengandalkan kekuatannya. Merasa aku tidak perlu nih. Ibadah tidak perlu. Firman Tuhan apalagi tidak perlu. Itu kan cuma tulisan saja, tidak nyata. Tapi bagi orang yang percaya, orang yang memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh pada Tuhan, firman di dalam Alkitab ini, firman perkataannya hidup. Nah, saudara, jadi jangan mengandalkan kekuatan atau mengandalkan manusia. Ya, hati-hati. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Silakan baca. Ya. Nah, selanjutnya juga dikatakan jangan sekali-kali berbuat dosa lagi. Kalau kita mau diberkati Tuhan, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari madesu, masa depan suram, mari janganlah kita berbuat dosa. Ya, kita harus bergumul, kita harus menyangkal diri, berani memikul salib. Firman Tuhan katakan, itu menjadi ringan bagimu karena Tuhan yang campur tangan. Dan di situ ada pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Ya, terus yang selanjutnya, maka itu jangan kita egois. Kalau orang yang egois, dia ibadah dianggap, apa sih? Nah, orang yang egois, dia tidak bisa menerima firman dengan baik. Ya, jadi di situ ada 5 hal nih. Ya, saya ulang lagi ya. Makanya jangan kita pertama sombong. Kedua, mengandalkan kekuatan atau mengandalkan manusia. Ketiga, jangan kita ingin kaya mendadak. Ya. Jangan ingin kaya mendadak. Itu salah satu supaya kita itu bisa jatuh. Ya. Itu bisa jatuh. Karena apa? Ingin kaya mendadak. Kalau ingin kaya boleh. Tapi kalau ingin kaya mendadak, itu yang hati-hati, saudaraku. Terus yang keempat, sekali-kali jangan berbuat dosa lagi. Kelima, egois. Ya, hati-hati dengan egois. Mari saudaraku yang terkasih, camkan ini. Sebab orang yang melakukan ini mengandung bahaya 100%. Kalau boleh saya katakan 1000% pasti ada hukuman, maksud saya. Ya. Sekarang apa yang sudah terjadi? Apakah kita masih ada harapan? Apakah kita masih bisa dipulihkan Tuhan? Saya boleh berkata bahwa saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sekarang ada di dalam, ya, di sekolah tinggi teologi kehidupan, percaya deh, ya, bahwa engkau adalah biji-biji mata Tuhan. Engkau adalah permata-permata Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita dipilih Tuhan.
Kalau kita masuk itu bukan karena kita sial, tapi Tuhan sayang kepada saudara. Seperti saya ngalamin juga. Tuhan sayang kepada saya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat campur tangan Tuhan. Dan kita bisa melihat pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Tidak sedikit nanti orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mau berubah sepenuhnya pada Tuhan. Inilah waktunya pada saat kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam. Tapi mari kita buat hidup kita buat Tuhan. Saudara, saya percaya suatu ketika bisa berjumpa dengan saya sebagai pengkhotbah yang hebat. Amin. Oh, haleluya. Nah, selanjutnya saudara, maka itu ya, kita harus apa yang kita lakukan? Kenapa Tuhan sedang mengajar untuk mengenal Dia? Karena saudara adalah biji mata Tuhan. Saudara mutiara-mutiara Tuhan. Jadi Tuhan hajar orang yang kukasih, kuhajar dan kutegur. Ya, coba kalau yang di luar sana yang dikatakan belum ketangkap. Khawatirnya apa saudara? Datang apesnya. Datang kesialannya hidupnya. Bisa-bisa didor. Tidak bisa lagi untuk bertobat. Apa akan terjadi hidupnya? Saya percaya ketika dia mendusin, ya, totonya di alam lain yang mengerikan. Maukah saudara? Ngapain kita sia-siakan hidup kita di dunia ini? Mari kita lakukan yang baik bagi Tuhan. Kenapa? Rumah saudara dan saya adalah di sorga. Haleluya. Di dunia boleh susah menderita, tapi ketika kita setia, maka kita percaya Tuhan sediakan rumah yang indah buat kita. Nah, saudaraku, yang penting adalah orang-orang yang beruntung masih ada kesempatan. Ayo kita rubah hidup kita ini, ya. Kita jangan remehkan firman Tuhan lagi, ya. Kita harus ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya. Kita harus juga jangan mengejar keinginan duniawi, dan juga kita harus dengar perkataan orang tua kita. Paling tidak orang tua itu adalah, ya, wakil Tuhan, supaya kita betul-betul menghargai orang tua kita, supaya kita jangan sampai salah jalan. Mana ada orang tua yang mengajarkan untuk berbuat jahat? Pasti tidak ada, bukan? Pasti orang tua ingin anaknya itu menjadi orang yang baik, orang yang menjaga nama predikat orang tuanya. Ya, maka itu saudaraku, ya. Selanjutnya kita harus taat perintah firman Tuhan. Kita harus minta petunjuk Tuhan selalu setiap rancangan kita. Seringkali kita lupa. Ingin jadi aja, ingin cepat aja kita berhasil. Nah, ujung-ujungnya apa? Hancur. Ujung-ujungnya cilaka. Ujung-ujungnya, ya, untung Tuhan masih sayang kita bisa masuk di dalam lembaga pemasyarakatan yang sekarang ini kita harus jalankan. Jadi jangan kecil hati, jangan tawar hati, dan jangan merasa pesimis bahwa hidup kita Tuhan masih sanggup memulihkannya kembali. Kira-kira betul nggak kalau saya boleh katakan bahwa ketika kita merubah ini semua, percaya Tuhan akan angkat kita kembali, dimuliakan lagi oleh Tuhan. Ya, orang akan melihat suatu kesaksian yang hidup. Jangan kita totonya, wah, dibilang orang Kristen tapi kok tidak berubah. Itu yang memalukan. Tetapi mari kita rubah sikap kita. Ingat, perubahan itu kita harus metanoia. Metanoia artinya apa? Berbalik 180 derajat. Jangan kelebihan. Kalau 360 derajat balik lagi.
Jadi maksud Tuhan metanoia. Kita berbalik dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang gelap, sesuatu yang jahat, menjadi terang kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi, menjadi bermanfaat bagi orang banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Tuhan inginkan. Ayo, mari kita bangkit. Saudaraku, inilah waktunya. Kita harus bangkit. Kita harus berkomitmen. Sekali lagi saya mau tanya, apakah saudaraku, sahabatku yang ada di sana, yang ada sekarang ini melihat video YouTube saya, apakah Anda semua mau dipulihkan Tuhan? Amin. Jika Anda mau dipulihkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah Anda mau hidup Anda berhasil? Apakah Anda mau hidup yang terpandang? Apakah Anda mau hidup bahagia di tengah-tengah keluarga? Saya yakin hati kecil saudara sangat kepingin. Amin. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada kata terlambat. Ketika engkau berbalik kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, maka aku akan pulihkan. Maka itu, supaya betul-betul ini menjadi komitmen, saya mau mengajak sahabat-sahabatku ini, ya, coba katakan kepada kiri kanan, ya, saya mau hidup saya berhasil. Katakan kiri kanan. Saya mau hidup terpandang. Katakan kiri kanan. Saya mau hidup bahagia di tengah-tengah keluarga. Katakan. Dan sekarang mari sama-sama berkata, sekarang saya mau berubah, mau bertobat sungguh-sungguh. Hayo. Nah, ini waktunya. Ya. Perkataan kita menjadi janji kita kepada Tuhan. Perkataan kita akan didengar oleh Tuhan. Dan Dia akan yang memampukan kita. Yang penting kesungguhan ketika kita ungkapkan ini. Sekarang saya mau berubah. Sekarang saya mau bertobat sungguh-sungguh. Katakan itu. Ya, percaya. Peranan Roh Kudus akan datang memberikan kekuatan buat saudara. Ya. Kekuatan kita tidak mampu. Tapi kalau Roh Kudus yang sudah kita undang, karena kita menyerah, ya Tuhan, aku mau berubah. Ya Tuhan, aku mau bertobat. Maka Roh Kudus akan membantunya. Maka itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesimpulannya bahwa dikatakan yang pertama sesuai firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 itu dikatakan apa? Tuhan akan membuat Anda dan saya menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Terus yang kedua, bahwa kita akan menerima janji Tuhan, diberikan kekekalan, hidup kekekalan, hidup masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu menjadi satu kemenangan kita, satu kebanggaan kita. Bahwa hidup kita di dunia tidak sia-sia. Karena ketika kita menuruti firman Tuhan, kita melekat hati kita pada Tuhan, ya, dan kita bersandar seperti pada Tuhan, maka percaya saudara, pada saat kita melakukan itu semua, ya, saya yakin bahwa saudara akan dipulihkan Tuhan dan akan menjadi berhasil. Bahkan bangganya kita, Tuhan Yesus berkata, engkau adalah sahabat-sahabatku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Salam, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan ayo sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri firman Tuhan ini. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Bapa yang penuh kasih dan sayang,
firman Tuhan sudah berhenti berbicara. Dan hamba-Mu sudah sampaikan menjadi apa yang suara hati-Mu, supaya didengar oleh anak-anak-Mu yang saat ini, yang Kau katakan permata-permata-Mu. Biarlah Tuhan saat ini mereka sungguh-sungguh ada perubahan hidup. Sungguh-sungguh apa yang kerinduan isi hatinya untuk mau berubah dan bertobat, Tuhan mampukan mereka Tuhan. Sehingga mereka akan merasakan satu lawatan yang luar biasa dari Tuhan. Mereka sungguh akan terkagum-kagum Tuhan ketika Tuhan campur tangan dalam hidupnya. Tuhan pulihkan hidupnya. Oh, luar biasa. Di mana Tuhan, hamba yang Kau sudah berikan, hamba juga merasakan, hamba bersyukur. Biarlah apa yang hamba sudah menerima dari-Mu Tuhan, hamba pernah rasakan berkat-berkat-Mu, pemulihan dari-Mu Tuhan. Jadilah kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang ada di sana. Oh, mari Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka. Pergumulan mereka saat ini Tuhan Yesus, mungkin di dalam letih lesu berbeban berat. Tuhan, dalam pergumulan mereka Tuhan seperti tidak sanggup mau berubah, tapi ada saja yang mengajak berbuat dosa lagi. Mari hari ini Tuhan, biarlah kuasa Tuhan bekerja. Oh, darah Yesus yang menyucikan dan Tuhan menjamah membasuh mereka, supaya Engkau tahirkan mereka dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sehingga Tuhan, hidup mereka boleh layak, hidup mereka boleh menjadi sahabat-sahabat Kristus yang sejati. Oh, haleluya, Kau berkati juga apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Apa yang juga Tuhan dalam keluarganya, rumah tangganya, atau orang tuanya yang membutuhkan apapun yang sekarang ini Tuhan ada kekurangan. Biarlah Tuhan tingkap-tingkap di langit Kau buka, mengirim berkat-berkat bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, hari ini tidak sia-sia. Firman yang ditaburkan ini menjadi remah bagi sahabat-sahabatku ini. Hingga Tuhan, Engkau berkati mereka. Hingga pada saatnya Tuhan, Engkau berikan dia menjadi laskar-laskarmu, menjadi saksi yang hidup, yang luar biasa, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati Tuhan, di mana pimpinan, koordinator, petugas yang mengayomi di gereja ini, termasuk Karutan dengan jajarannya semua, para sipir, Engkau berkati mereka, bungkus mereka, jauhkan dari COVID-19, sehingga Tuhan kami serahkan supaya COVID-19 ini tidak mengenanya, dan juga kepada keluarga, bahkan juga kami berdoa supaya COVID-19 ini sirna bagi Indonesia. Dan Tuhan berikan belas kasihan kepada para dokter, relawan yang di garda depan. Tuhan, mereka yang berguguran, bahkan juga mereka yang terpapar, yang kena dampaknya Tuhan Yesus. Tuhan, sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, roh kematian ini kami hancurkan dalam nama Yesus, sehingga tidak ada korban jatuh lagi Tuhan untuk COVID-19 ini. Sehingga Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan kami percaya Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Kau. Termasuk Tuhan, Bapak Presiden kami, Insinyur Haji Joko Widodo. Tuhan, berikan hikmat kesabaran. Tuhan, berikan kemampuan dalam menghadapi masa-masa krisis yang tidak baik ini. Ya Tuhan, Engkau berikan Tuhan jalan keluarnya. Kau berkati Tuhan para menteri-menterinya supaya bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Hingga Tuhan dapat menanggulangi bersama-sama Tuhan Yesus. Juga TNI Polri yang ikut campur tangan. Tuhan berkati mereka. Di dalam tugas-tugas mereka Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mari Tuhan Yesus, Indonesia Engkau berkati ekonominya. Indonesia Engkau pulihkan ekonominya. Hingga Engkau kirim Tuhan para investor-investor dari luar Tuhan Yesus berdatangan. Bangsa-bangsa berdatangan untuk invest ke Indonesia. Hingga Indonesia dipulihkan kembali ekonominya. Dalam nama Tuhan Yesus berkati kami semua ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekarang
arahkanlah mata hati rohanimu, pandanglah kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat kasih sayang, damai sejahtera dari Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, cinta kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pimpinan, bimbingan, dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.